Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Buat saya, ini yang menurut saya sangat memalukan Republik. Ya. Bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Gelagat dia panik, itulah kita tonton kemarin, lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim, ya. Bareskrim ini ya, sekelas laboratorium forensik Polri, memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Ya, bagaimana kepolisian seperti itu takut menunjukkan objek yang diuji? Masa sekelas polisi begini, Pak, masa polisi apa, Pak, masih disetir-setir oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik, Pak, daripada zaman Joko Widodo. Ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor. Rismon Sianipar berencana laporkan dugaan tidak keabsahan skripsi Jokowi setelah Bareskrim umumkan bahwa ijazah Jokowi asli dan Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. kini Rismon Sianipar malah menemukan sebuah kejanggalan atas keterangan Bareskrim. Justru Bareskrim memperlihatkan hal yang membuat Roy Suryo CS semakin yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Bareskrim, Pak, kenapa ijazahnya ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah katanya. Pak, wartawan bilang, Pak, kenapa nggak ditampilkan aja ijazah aslinya? Ya kan? Kenapa yang Anda tampilkan justru fotokopi, ya, yang hasil scan itu katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di scan, dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di TV Dum, Anda pegang pada saat pengumuman, gitu loh. Ini nah foto ini begitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya. Pertanyaan saya pada Anda, Bung, Anda kan orang hukum. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya, dan kemudian dibacakan dengan begitu bersemangat, ya, oleh seorang dengan pangkat brigadir jenderal, ya. Buat saya, ini yang menurut saya sangat memalukan Republik, ya. Presiden RI 2 periode Joko Widodo menanggapi dengan tenang tuduhan yang kembali mencuat terkait keabsahan dokumen akademiknya, khususnya skripsi semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jokowi menyatakan siap menghadapi proses hukum dan mempersilahkan pihak-pihak yang meragukan untuk melaporkannya secara resmi. Ya, silakan dilaporkan saja, ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 6 Juni 2025. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah ahli digital forensik Rismon Sianipar yang disebut tengah mengkaji dan mempersiapkan pelaporan terhadap skripsi milik Jokowi. Presiden ke-7 RI itu menanggapi isu tersebut dengan santai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika harus menjalani proses hukum untuk menjawab berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia bahkan menyatakan akan menghadapi pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan dokumennya dengan sikap kooperatif. Saya akan layani dengan baik, ucapnya singkat. Dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, ya.
membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya. Sebelumnya, ahli digital forensik Rismon Sianipar telah memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada Senin 26 Mei 2025. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah yang diduga melibatkan Presiden Jokowi. Pemeriksaan berlangsung intensif dengan total 97 pertanyaan. Saya diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor. Sebagai terundang, memenuhi undangan klarifikasi, belum sebagai terlapor, totalnya 97 pertanyaan, ujar Rismon kepada media. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan metode ilmiah yang digunakannya dalam menganalisis dokumen. Namun, Rismon menolak menjawab sejumlah pertanyaan yang menurutnya menyangkut aspek teknis sensitif. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk dijawab, katanya. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi, ya itu. UGM sendiri sebelumnya telah memberikan klarifikasi resmi dan menyatakan bahwa ijazah dan dokumen akademik Presiden Jokowi adalah sah dan terdaftar di arsip institusi. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM pada tahun 2022 lalu menyatakan bahwa dokumen akademik Jokowi tercatat dan tidak ditemukan adanya kejanggalan administratif. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah. Meski demikian, isu keabsahan ijazah dan skripsi Presiden kembali mencuat dan memicu kontroversi baru, terutama di media sosial. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmian saya. Saya ini. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Ya, saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata. Muhammad Nur Al-Azhar. Ya depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Harusnya diapakan? Jadi penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Cukup. Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya? Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Lalu mau sampai kapan kabar ijazah palsu ini selesai? Rakyat tentunya butuh kepastian, karena ini bikin kegaduhan.